Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya masih di kota Malang. Setelah kemarin ke Kediri, lalu pulang ke Malang sebelum balik ke Jakarta. Saudara-saudara, ada pengalaman rohani yang sangat menyentuh kehidupan saya, yaitu kemarin pulang dari Kediri, kami itu mampir ke Tumpang. Buat Anda yang tinggal di Jawa Timur, tahu ya, Tumpang itu adalah biaranya Romo Yohanes Indrakusuma itu loh, salah satu idola rohani saya. Nah, waktu kami ke sana itu, kami kan masuk ke lihat-lihat bagaimana Gua Maria yang turun gitu. Lalu naik lagi, udah ngos-ngosan, lalu kami mau pulang dong. Lalu naik mobil, udah siap-siap pulang nih. Bahkan udah jalan mobilnya sekitar 5 menit. Tiba-tiba saudara-saudara dapat telepon. Ternyata Romo Yohanes baru aja datang sampai ke Tumpang dari Cikanyere. Yang terjadi adalah langsung kami balik lagi. Jadi bisa ketemu Romo Yohanes, bahkan bisa foto dan didoakan oleh beliau. Bagi penonton Bible Learning yang sudah lama, pasti tahu persis salah satu pribadi yang menemukan panggilan seorang Romo Yosef, ya Romo Yohanes itu. Maka saya sangat bersyukur bisa foto bareng, bisa salaman, bisa ngobrol meskipun singkat. Tapi buat kami itulah pengalaman rohani. Memang kalau berkat kasih karunia nempel sama kehidupan kita, rezeki mah nggak kemana. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya bikin video ini hari Sabtu malam karena besok saya harus memimpin misa di katedral di Malang, di Ijen. Lalu habis dari pulang gereja langsung makan, habis makan cari oleh-oleh, lalu langsung ke bandara. Kayaknya nggak sempat lagi untuk bikin video. Maka malam harinya saya bikin. Apa yang bisa saya bagikan buat Anda? Apa yang saya temukan ketika saya membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, Matius bab 16. Coba buat Anda buka, cari kitab suci Anda, buka kitab suci Anda, bukalah Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Di situ izinkan saya menemukan dan juga men-sharingkan ada satu kekuatan yang saya yakin bisa menyentuh. Saya aja tersentuh, mudah-mudahan Anda juga. Yang mana Romo dari bacaan Injil yang menyentuh itu kan pertanyaan Yesus kepada para murid tentang siapakah aku ini. Lalu juga jawaban Petrus, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Kayaknya mah udah denger Romo teks yang seperti itu. Udah sering dibaca, udah sering dikotbahkan. Maka dari itu ketika kita membaca firman Tuhan, mintalah terang Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terangi pikiranku. Buka hatiku lebar-lebar. Sehingga apa yang aku tahu bisa aku singkirkan dulu supaya ada rahmat baru, ada pemahaman baru, ada inspirasi baru yang berasal daripadamu. Ada sesuatu yang menarik saudara-saudara ketika yang pertama yang mau saya tawarkan. Tuhan Yesus kan bertanya nih kepada para muridnya ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Coba ulangi, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab para murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah satu seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lihat di sini ada sebuah perbedaan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Tetapi katamu, siapakah aku ini? Lihat, sesuatu yang lebih personal, lebih pribadi. Maka dari itu, jawaban yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah,
ya jawaban yang lebih pribadi lagi. Bukan jawaban yang umum, kata orang, kata si A, kata si B. Tapi apa katamu? Siapakah aku? Saudara-saudara, saya yakin pasti Anda sudah dengar khotbah ini ribuan kali. Iya ya, kataku tentang Yesus. Jangan hidup dalam iman berdasarkan iman orang lain, kesaksian orang lain. Seolah-olah teksnya hanya berbicara sampai di situ. Seolah-olah kesaksian orang lain tentang Yesus itu salah atau nggak penting-penting banget. Lalu yang penting adalah jawaban kita. Kadang-kadang ya kalau kita disuruh jawab sendiri juga kita nggak tahu. Kita butuh kesaksian orang lain bukan? Tapi teksnya mau berbicara lebih dalam dari itu. Karena apa? Waktu itu kan Petrus menjawab ya, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, di sini mulai kelihatan intinya. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Apa yang bisa Anda pelajari? Apa yang bisa Anda banding-bandingkan? Ketika Petrus berhasil mengenal Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan Petrus tentang identitas Yesus sebagai Mesias langsung dibalas dengan engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengenalan kita akan Allah. Siapa Allah, rencana keselamatannya bagaimana, bimbingannya bagaimana, kasihnya bagaimana, bentukannya bagaimana, transformasinya buat kita itu apa. Boleh-boleh saja, bahkan bisa menjadi pintu masuk. Pengenalan kita akan Allah membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Aduh, Romo Yosef. Cakep banget ini khotbahnya ini. Ulang Romo, pengenalan kita akan Tuhan membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Romo, tunggu sebentar Romo. Kan dikatakan tadi engkaulah Petrus. Saya yakin Romo, Petrus mah udah tahu namanya. Namanya siapa Petrus? Simon. Simon itu nama aslinya. Tapi oleh Tuhan Yesus diberi nama baru yaitu Petrus. Artinya batu karang. Sebuah identitas baru. Sebuah karakter Petrus yang dikenali oleh Tuhan Yesus. Karakternya seperti batu karang. Keras kepala. Susah dibilangin. Susah percaya. Tetapi mata Tuhan Yesus mampu mendobrak batu karang ini. Karena dikatakan justru karena engkau keras, karena engkau gigih, karena engkau berpegang pada pendapatmu, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Sebuah tugas masa depan dari Petrus. Itu sih yang sangat menarik buat saya. Bukan cuma mengenal diriku yang sekarang, tapi Tuhan Yesus melihat lebih dalam lagi, lebih panjang lagi tentang masa depan. Kadang-kadang masa depan kita abu-abu, bahkan gelap. Bahkan akhir-akhir ini kita jadi orang yang takut bermimpi, takut berharap, takut nanti dibilang halu Romo, nanti dibilang ngimpi di siang bolong Romo. Tapi Tuhan Yesus, mata Tuhan Yesus mampu melihat kedalaman. Bukan cuma Petrus saat itu saja, tapi melihat masa depannya Petrus. Tapi saudara-saudara, Petrus akan menjadi batu karang di atasnya gereja Kristus didirikan. Bukanlah Petrus yang sudah sempurna. Yesus tahu si batu karang ini nanti akan mengkhianatinya, akan menyangkal dia,
akan lari, akan betul-betul penuh pergumulan juga. Penyangkalan demi penyangkalan terjadi. Itulah Tuhan Yesus. Meskipun saat itu Yesus sudah bisa melihat, engkau Petrus akan jatuh, engkau Petrus akan mengkhianati aku, engkau akan menyangkal aku. Tapi itulah kasih. Udah tahu Petrus punya kekurangan, punya kelemahan, punya kerapuhan. Bahkan udah tahu nanti potensi penyangkalannya bagaimana. Tapi dia dipercaya oleh Yesus gurunya. Terapkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, terapkan juga kepada diri kita. Engkaulah Yosef, dengan penuh kekurangan, kerapuhan, kelemahanmu. Engkau akan jadi apa? Identitas kita mau jadi apa? Tergantung dengan tadi pengenalan kita akan Allah. Kalau pengenalan kita akan Allah, akan Yesus, akan kasihnya sebegitu-sebegitu aja, kita juga nggak bakal mengenali diri kita lebih dalam lagi. Tugas kita, perutusan kita dari Tuhan, janji Tuhan buat kita, uluran tangan Tuhan bukan cuma hari ini tapi juga di masa depan. Maka penting sekali mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, saudara-saudaraku. Nah, kemudian yang menarik juga adalah kata Kaisaria Filipi. Saya sudah pernah menjelaskan ini di Bible Learning sebelumnya tentang Kaisaria Filipi. Kenapa Injil Matius menggarisbawahi Kaisaria Filipi? Dari namanya saja saudara-saudara itu langsung identik dengan Kaisarea, istana kekaisaran. Kalau menurut orang Yahudi kan raja, nggak ada kaisar. Kaisar adalah menunjuk pada pemimpin atau penguasa Roma yang waktu itu menjadi penjajah buat daerah-daerah di Timur Tengah ini. Jadi Kaisaria Filipi itu identik juga dengan sebuah istana, sebuah tempat yang memang sangat indah yang dibuat oleh Raja Herodes, Raja Boneka yang diangkat oleh Kaisar Romawi untuk memimpin. Herodes itu orang Israel, punya darah Israel, tapi dia bangsawan dekat dengan Kaisar Roma, maka dia ditempatkan sebagai Raja Boneka. Tadinya untuk menyenangkan hati rakyat orang-orang Yahudi yang memang menantikan raja. Tapi Herodes sendiri sebetulnya ditolak oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsanya sendiri. Karena ketika orang Israel berpikir soal raja, soal pemimpin, mereka berpikir tentang keturunan Daud. Herodes bukan keturunan Daud, maka kepemimpinannya tidak pernah diakui 100% oleh orang-orang Yahudi. Nah, kembali ke Kaisaria Filipi. Jauh sebelum zaman Yesus, daerah ini disebut Banias. Ada mata air yang luar biasa, ada gua, ada tempat-tempat pemujaan berhala. Di agama-agama kuno, Timur Tengah kuno, menyembah dewa bulan atau dewa matahari. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus memilih tempat itu untuk bertanya kepada para muridnya tentang identitasnya? Dan kenapa Rahmat mengajak Petrus untuk bisa menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Di balik kata anak Allah yang hidup ada sesuatu yang sangat menarik saudara-saudaraku. Tadi Kaisar Filipi identik dengan daerah kekuasaan sekuler, penjajah Romawi. Tapi juga jauh sebelum itu identik dengan pusat religius, penyembahan berhala, patung-patung dewa-dewa yang sebetulnya tidak ada. Allah-Allah hanya patung-patung yang disembah oleh manusia. Sementara Kaisar meskipun dia berkuasa, dia tetaplah manusia. Di sini makanya Tuhan Yesus berkata, siapakah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Bukan Herodes, bukan juga Kaisar Romawi, tapi aku,
menurut kamu siapakah aku ini? Jadi di dalam situasi tempat yang identik dengan kekuasaan politis, sekuler, termasuk religius kuno, tempat penyembahan berhala, kuil-kuil kuno, disitulah Yesus hadir, menunjukkan kepada para muridnya siapa dirinya. Maka jawaban Petrus adalah, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati seperti berhala-berhala, bukan juga sekedar pemimpin seperti Kaisar Roma. Yesus Kristus jauh lebih agung. Dia melebihi raja dimanapun. Dialah raja segala raja, penguasa alam semesta. Itu yang luar biasanya. Kemudian yang menarik adalah ketika Petrus bisa berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Dalam bahasa Ibrani, teks aslinya itu enggak dikatakan bukan manusia, tetapi dikatakan darah dan daging yang menyatakan itu. Artinya begini, pengenalan Petrus tentang identitas Yesus bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi tuntunan rahmat Allah. Tuntunan rahmat inilah yang membuat Petrus bisa mengenal Yesus. Tapi yang menarik saudara-saudara, meskipun Petrus bisa mengenal Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi kalau kita nanti baca beberapa teks setelahnya, justru Petrus salah. Padahal dia sudah mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, tapi ternyata cara dia memahami konsep Mesiasnya yang berbeda dengan pahamnya Tuhan Yesus. Petrus menegur Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata Mesias akan mati, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Seringkali saudara-saudara, bukan sekedar pengenalan kita belum cukup tentang Allah, tapi seringkali kita memahami Allah dengan imajinasi manusia kita, dengan keterbatasan kita, dengan gambaran kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri. Padahal dari teks ini kita mau diajak tentang manusia membutuhkan rahmat yang lebih lagi untuk mengenal Allah sebagaimana Allah adanya. Bukan kemampuanku, harapanku, keinginanku, keterbatasanku. Itulah yang disinggung dalam bacaan kedua saudara-saudara, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11. Itu berbicara soal makna atau identitas Yesus yang sesungguhnya. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Gak bisa dikuasai oleh pikiran manusia. Pikiran manusia penting untuk membantu kita memahami dan mengenal Allah. Tetapi ternyata itu tidaklah cukup karena sangatlah dalam. Sungguh tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Kesadaran inilah yang harus hidup dalam diri setiap orang beriman pengikut Yesus. Pengenalan Dia waktu masih muda, waktu awal-awal mencintai Tuhan dalam jatuh bangunnya, harus terus digali, diperdalam. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa ya imanku begitu-begitu aja. Kenali Dia. Siapa Dia bagi kita. Kita akan dibantu mengenal siapa diri kita. Mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan jawabannya semakin terang benderang buat kita. Siapakah aku ini Tuhan? Pertanyaan itu bisa dijawab ketika kita mulai mengenal secara pribadi. Bukan lagi kata orang, tapi apa
pengalaman iman yang seperti apa yang hidup dalam diriku. Lihatlah kehidupan lebih luas lagi. Lihatlah rahmat-rahmat yang selalu ada. Jangan cuma melulu fokus pada masalah, sakit, penyakit, kekurangan demi kekurangan. Beranilah melihat lebih luas. Di balik masalahku, di balik penyakitku, di balik kekuranganku, Tuhan mau menunjukkan siapa dirinya. Buat teman-teman yang di NTT, gempa masih tetap terus terjadi sampai hari ini. Sampai terus menerus, berpeganglah pada kasih Tuhan. Percaya pada kasih-Nya. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Tuhan, di balik penderitaan ini, tunjukkanlah kasih-Mu pada kami. Berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.